Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kita berkumpul bersama-sama di Jum Sema Adonai untuk kita renungan pagi seperti biasanya. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita masuk di pekan baru di tahun 2025 di bulan Februari ini. Sudah hampir kita melewati ya 6 minggu, sudah lewat 6 minggu kita melewati di awal tahun 2025, tidak terasa. Nah Bapak Ibu, kita akan dilayani oleh Ibu Suryani tentang tema yaitu sekolah kehidupan. Nah Bapak Ibu, saya sudah tua ya, udah berumur, kita yang sudah selesai sekolah apa lagi yang kita tempuh? Ternyata setiap anak-anak Tuhan, siapapun mereka akan menghadapi sekolah kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kita akan merenungkan dengan renungan hari ini, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari Pak Frans. Lagu pertama yang akan dibawakan adalah Yesus Juru Mudi. Untuk Pak Frans, dipersilakan. Ku puji, ku sembah selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku tak akan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus penopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku tak akan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ya, luar biasa pujian ini ya. Walaupun badai menerpa ya, kita nggak perlu takut. Itulah di dalam sekolah kehidupan yang saya hadapin. Jangan khawatir bahwa Yesus adalah juru mudi kita. Baik Bapak Ibu, siapkan hati. Ibu Suryani akan menyampaikan firman Tuhan ini kepada Ibu Suryani. Dipersilakan. Selamat pagi Ibu Suryani. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Ibu pimpin dalam doa ya Bu ya. Saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa sesuai dengan firman. Kami menyerahkan jam ini sepenuh-penuhnya ya Tuhan Roh Kudus, pakai hamba urapi, Bu Heni yang moderator, dan semua yang bertugas multimedia. Tuhan berkati, Tuhan urapi supaya semuanya boleh berjalan lancar tanpa ada gangguan. Pakai hamba urapi supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Tuhan, saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan mendengar satu pelajaran atau renungan, yaitu mengenai sekolah kehidupan. Ya, kita akan baca Titus 2 ayat 11-12, demikian bunyinya. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan
dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, saudara yang kekasih, semua orang perlu sekolah agar dapat dididik dan dilatih oleh gurunya, ya, untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi yang penuh harapan di masa depan, memiliki sikap dan karakter yang baik. Jadi semua kita perlu sekolah. Orang tua dengan sungguh-sungguh upaya apapun, ya, untuk menyekolahkan anak mereka supaya anak mereka itu satu kali kelak akan menjadi generasi yang penuh harapan. Nah, saudara, kita melihat di sini memang ada dua, ya, pendidikan di sekolah, sekolah formal, ya, masuk SD, SMP, SMA, bahkan sebelum itu TK, ya, dan kemudian perguruan tinggi, belum lagi latihan-latihan, ya, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Ada banyak sekali pendidikan-pendidikan, tujuannya satu, untuk memperlengkapi kita supaya kita berkualitas, ya. Kita berkualitas dan kita mempunyai daya jual yang tinggi di luar sana, ya. Itu tujuan dunia, ya, saudara. Nah, sedangkan sekolah non formal adalah sekolah kehidupan yang terus berlangsung seumur hidup. Ada orang juga yang tidak pernah mengecap sekolah pendidikan sampai tinggi oleh keadaan ekonomi dan sebagainya. Tetapi ada satu, yaitu sekolah non formal. Ya, sekolah non formal yaitu yang dinamakan sekolah kehidupan. Nah, sekolah kehidupan ini berlangsung terus seumur hidup kita. Nah, sekolah kehidupan, slide yang berikutnya, Bu. Sekolah kehidupan menurut Alkitab adalah proses pembelajaran dan pertumbuhan rohani yang terjadi sepanjang hidup seseorang melalui berbagai pengalaman, tantangan, ujian yang Tuhan izinkan. Nah, inilah sekolah kehidupan. Nah, dalam konsep ini tidak dianggap sebagai sekolah di mana Tuhan adalah guru. Di sini, ya, konsep ini di mana Tuhan itu sebagai guru, ya, sebagai guru kita yang adalah sang pendidik kita, dan kita manusia adalah murid yang diproses menjadi lebih serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita sudah menjadi anaknya, dia mendidik kita. Dia mendidik kita untuk menjadi seorang anak yang sungguh-sungguh dikenal oleh dia. Dan satu hal yang perlu saudara ketahui, bahwa akhir kehidupan kekristenan itu kita harus menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Memiliki pikiran Kristus, memiliki hati Kristus, memiliki tindakan Kristus. Jelas itu bukan hanya terjadi satu malam, dan ini terjadi karena proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mengatakan dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30, tolong Ibu Heni, Roma 8 ayat 8 sampai 30. Saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Demikian Saudara firman. yang kasih, kita tahu, dan sering kali orang memakai ayat yang ke-28 tetapi lupa ayat yang ke-29 sampai 23 sampai 30. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa itu? Pengalaman-pengalaman hidup kita, apakah itu suka, duka, senang, tawa, tangis, ya saudara, mengalami kerikil-kerikil yang tajam, duri, dan sebagainya dalam kehidupan kita, ya.
Tuhan pakai semua itu turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah, iblis juga memakai situasi seperti itu ya, keadaan yang sulit untuk menjatuhkan kita, untuk kita kemudian menyangkal Tuhan, tetapi justru Tuhan pakai semua itu untuk kebaikan kita. Iblis untuk menjatuhkan kita, tetapi Tuhan pakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Dan juga saudara, untuk kita mencapai destiny yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi kita melihat di sini bukan itu tujuan akhirnya. Memang kita akan mencapai destiny kita, di mana lewat keadaan badai topan Tuhan mengiringi kita sampai kita mencapai tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ayat yang ke-9, ayat 29 itu supaya kita mendapatkan menjadi karakter, ya, karakter anaknya, kita mendapatkan atau menjadi serupa dengan gambar anaknya, sehingga sampai kepada satu titik di mana kita dibawa oleh Tuhan, kita memiliki karakter ilahi. Coba lihat di dalam Alkitab, tidak ada satu orang pun ya, kita lihat yang tidak dididik oleh Tuhan. Ya, memang ada satu raja Saul yang langsung jadi raja dan tidak ada mengalami sekolah pendidikan atau sekolah kita lihat kehidupan apa yang jadi. Dia gagal di tengah jalan. Nah, kita melihat saudara, orang-orang yang masuk ke dalam sekolah kehidupan, Daud, Abraham, Musa, Daud, Yusuf dan sebagainya. Karakter mereka sungguh terbentuk. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-30 mereka itu dimuliakan, yang akhirnya sampai kepada Tuhan memuliakan mereka. Kita melihat tujuan akhirnya jelas bahwa kehidupan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk mencapai ini kita diproses. Semua tokoh, semua mengalami, tokoh Alkitab masuk dalam sekolah kehidupan. Nah, kita melihat di dalam Yesaya 43 ayat 7. Semua orang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang kujadikan. Ini kita beberapa minggu lalu kita sudah belajar tujuan Tuhan menciptakan kita. Ini jelas ya, diciptakan kemudian dibentuk. Perhatikan kata dibentuk. Dibentuk itu memang lewat tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita. Dan kemudian dijadikan ya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita lihat slide yang berikutnya, kita kembali kepada Titus 2 ayat 11 dan 12 ya. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang sudah nyata. Dan di dalam Titus Paulus menulis kepada anak rohaninya Titus, dan dia mengatakan bahwa kasih karunia sudah nyata kepada semua orang dan sudah nyata juga di dalam kehidupanmu ya. Jadi dinyatakan ini bahwa Tuhan menyatakan kepada dunia keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, saat kita diselamatkan, kita mendapat posisi dan identitas baru. Jadi sebagai orang-orang yang diselamatkan, yang sudah nyata, yang sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan, kita memang posisi kita sudah posisi yang baru sebagai anak-anaknya. Kita juga sudah mendapat identitas yang baru. Namun kita masih bayi-bayi. Kita harus bertumbuh ya, bertumbuh sehat, menjadi dewasa, memiliki sikap dan karakter ilahi. Dan sekali lagi ini tidak terjadi sekejap. Tuhan nggak langsung kita menjadi seperti itu. Ingat, kita sudah belajar bahwa kita ini person, kita ini mempunyai kepribadian. Ya, Tuhan beracara, Tuhan mendidik kita di dalam kepribadian kita itu ya, di dalam karakter kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, kita melihat di dalam ayat 12-nya, slide berikutnya Bu. Dalam ayat ke-12 Paulus langsung mengatakan ia mendidik kita. Jadi setelah kita mendapatkan keselamatan, ia mendidik kita. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi pencobaan dan ujian, slide yang berikut Bu. Jadi pencobaan, ujian sebagai bentuk didikan Tuhan. Silakan Ibu
Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Iya. Jadi berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah bertahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi Dia. Di dalam ayat sebelumnya juga Yakobus 1 ayat yang kedua, berbahagialah kalau kita jatuh berbagai-bagai pencobaan. Ini kok aneh gitu firman Tuhan. Kok jatuh berbagai-bagai kesulitan, pencobaan kok suruh berbahagia. Ya berarti Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan mengasihi kita. Dia mendidik kita supaya kita menjadi sempurna, utuh, ya, menjadi utuh, menjadi manusia yang utuh. Jadi ujian dalam hidup adalah bagian dari kurikulum, ya. Jadi ujian dalam hidup kita atau sekolah kehidupan itu adalah bagian dari kurikulum. Kurikulum penderitaan di mana seorang itu sombong sekali. Tuhan harus bawa dia ke suatu titik di mana dia dipermalukan, dia mengalami kejatuhan, ya, supaya angkuhnya itu, sombong itu dikikis, saudara, ya, dikikis habis, ya. Inilah kurikulumnya, ya, kurikulumnya Tuhan. Ketika kita sulit untuk sabar, emosional, Tuhan kadang-kadang, bukan kadang, memang Tuhan izinkan satu situasi di mana kita juga, saudara, kesabaran kita harus diuji. Saya sering dulu bilang sama suami saya, ya, almarhum suami saya, kenapa kok terus begini yang terjadi? Terus dia bilang, karena belum lulus. Dia bilang, dia enak aja ngomongnya, karena mami belum lulus, katanya, belum lulus. Kalau belum lulus, terus akan mengalami sampai kita lulus. Kalau sudah lulus tidak lagi, ya, mengalami itu, dan kita akan mengalami hal yang lain lagi. Jadi jelas sekali apa tujuan Tuhan mendidik kita dalam sekolah kehidupan ini. Dari Titus 12 ayat yang kedua itu adalah supaya kita meninggalkan kefasikan. Ternyata saudara, walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, walaupun sudah ngalamin Tuhan, ya, tetapi yang namanya jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, ya, ingat kita bukan hanya terdiri dari roh, tapi jiwa dan tubuh ini, saudara, masih harus diproses, saudara. Ya, diproses. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kefasikan? Efesus 2 ayat yang ketiga, Bu. Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Iya, ini Paulus mengatakan dahulu, dia itu menunjukkan dulu nih, kami ini hidup dalam kefasikan. Sebelum dia bertobat, kami ini terhitung orang-orang yang di dalam hawa nafsu daging, menuruti keinginan daging, pikiran yang jahat. Ya, itulah kami dulu, pada dasarnya kami harus dimurkai, tetapi sekarang beda. Jadi Paulus menunjukkan keadaan dia dan teman-teman rasul-rasul sebelum kenal Tuhan. Nah, tetapi kita melihat di sini, saat kita sudah jadi anak Tuhan, kita ini masuk dalam sekolah kehidupan. Yang pertama itu adalah supaya kita meninggalkan kefasikan. Ya, bau-bau kekuburan kita, ya, masa lampau, bau-bau kuburan itu masih ada, ya. Manusia lama kita itu kadang-kadang pengen muncul, pengen nongol, saudara. Kadang-kadang begitu kuat, sehingga kadang-kadang, aduh Tuhan, kenapa gini ya? Kenapa gini ya? Seringkali kita seperti itu, saudara. Jadi supaya kita meninggalkan, slide berikutnya, supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi kefasikan atau ungodliness adalah keadaan tercemar oleh dosa. Orang fasik ini mengaku mengenal Allah, mengaku mengenal Tuhan, mengaku beribadah,
Namun hidup mereka itu bertentangan dengan apa yang mereka akui. Karena tindakan mereka itu menentang Tuhan dalam ketidaktaatan mereka. Nah, dalam kitab Yudas memberikan ciri-ciri orang fasik. Mereka ini menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Untuk apa? Melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan Yesus Kristus. Apa maksudnya menyalahgunakan kasih karunia? Allah itu kan maha kasih. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Nggak apa-apa dong kalau kita jatuh dalam dosa. Supaya kasih karunia semakin bertambah. Itu orang-orang Yahudi. Oh no, tidak seperti itu saudara. Ya, kalau saudara sudah jadi anak Tuhan, Tuhan harus beracara dengan saudara. Tuhan harus mendidik saudara. Sama seperti seorang bapak yang mendidik anaknya. Kita melihat di dalam Yudas 1 ayat yang keempat. Yudas 1 ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Jadi ini keadaan, inilah ciri-ciri orang-orang fasik. Nah, Yudas juga mengatakan ayat 15, orang fasik perbuatannya jahat, kata-katanya nista yang diucapkan melawan Tuhan. Terlalu berani ya, orang-orang yang fasik ini berani sekali ngomong tentang Tuhan seenaknya ya saudara. Nah, kemudian kita melihat di dalam Yudas 1 ayat 15, tolong Bu baca. Berikutnya. Berikutnya lagi ya. Hendaknya menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan baik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya, kita melihat saudara orang fasik ini gampang sekali berkata-kata menista Tuhan. Gampang sekali kalau marah itu kebun binatang keluar. Di hari Minggu mereka puji-puji Tuhan. Di hari Minggu mereka menyembah Tuhan. Allah dahsyat, Allah luar biasa, terpujilah Engkau. Tetapi ketika di rumah mengalami satu masalah, mulut mereka juga gampang bilang kebun binatang pun keluar, sampah-sampah pun keluar saudara. Tapi mereka pernah mengalami pertobatan. Mereka juga mengalami Tuhan. Tetapi kenapa ini suka daging keluar? Sehingga ini bergumul terus. Nah ini saudara, Tuhan harus turun tangan di dalam hal ini saudara. Ya, ingat bahwa Tuhan Yesus juga ya saudara, mati untuk orang fasik. Orang fasik juga dicirikan sebagai penggerutu, mengeluh, mengikuti hawa nafsu mereka, penjilat, mendapatkan keuntungan. Jadi orang fasik pencemooh kebenaran Tuhan dan berusaha memecah belahkan tubuh Kristus ya, memecah belahkan. Ya sering terjadi, makanya terjadi di gereja juga terjadi perpecahan dan sebagainya karena ada orang-orang fasik di dalamnya. Nah, saudara yang kekasih, inilah keadaan kita sebelum kita diselamatkan. Namun Kristus telah mati untuk orang-orang berdosa, orang-orang fasik. Di dalam Roma pasal yang kelima, slide berikutnya. Roma pasal 5 ayat yang 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan Tuhan Yesus mati untuk orang fasik. Kitalah orang-orang fasik sebelum kita mengenal Kristus, saudara. Nah, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk membenarkan orang fasik yang mau percaya kepadanya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Bu. Slide 14. Ya, ini ya Bu ya. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Perhatikan di sini, saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Kita justru Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Dan juga menebus kita dari hidup kita, dari kelakuan kita yang sia-sia. Yang kita warisi dari Adam. Oleh sebab itu setelah kita menjadi anaknya, dia nggak mau supaya kefasikan dia tidak mau kita hidup dalam kefasikan, dan supaya kefasikan ini betul-betul hilang daripada kita. Oleh sebab itulah dia harus kikis, dia harus mengikis semua. Jadi itulah sebabnya Tuhan mendidik dan kita masuk dalam sekolah kehidupan agar kita meninggalkan kefasikan kita yang kita warisi dari nenek moyang kita. Jadi pengudusan yang bersifat progresif, walaupun kita telah diselamatkan dan dibenarkan dalam Kristus, namun kadang kefasikan masih suka muncul, saudara. Dan kita masih sering jatuh melakukan hal-hal yang tidak saleh, mendukacitakan Roh Kudus. Ayub 23 ayat 10, slide yang ke-15. Jadi Ayub yang ke-23 ayat yang ke-10, karena kita tahu jalan hidup kita. Karena ia tahu jalan hidup kita. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara tahu bukan bahwa emas itu diambil dari tanah, ya, dari tanah, dicari dengan teliti dan kemudian dapat, tetapi tidak langsung bisa dipakai. Seorang ahli emas harus membakar panas sekali. Tujuan apa? Semua yang tidak murni dibakar ini di dalam api peleburan ini, saudara, supaya semua yang kotor-kotor dari emas ini yang tidak murni dibuang. Nah, demikianlah cara Tuhan masukkan kita ke dalam sekolah kehidupan. Semua kefasikan, semua yang nggak beres, semua yang nggak murni untuk ikut Tuhan, semua motivasi. Semua kelakuan-kelakuan yang gak beres, dia harus bakar itu. Ya. Dia harus bakar. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang kedua, itu bagaimana Tuhan harus mengerat, memotong. Silakan Bu, Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Iya, ada bagian-bagian kehidupan kita, ya, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Ada bagian-bagian kehidupan kita yang tidak menghasilkan buahnya. Apa yang harus dilakukan oleh Allah itu? Dia dipotong, dia harus memotong bagian-bagian kehidupan kita yang tidak menghasilkan buah, yang memalukan Tuhan, yang enggak berkenan, itu harus dikerat. Dan ketika dikerat itu memang sakit sekali, ya. Sakitnya luar biasa ketika dikerat itu. Supaya apa dikerat? Supaya menghasilkan buah. Itu artinya bahwa memang Tuhan mau kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan, anak yang berkualitas. Bukan hanya sekedar jadi anak masuk kerajaan tapi tidak punya karakter. No. Kita anak kerajaan, saudara. Kita anak kerajaan Allah. Bapa kita itu luar biasa. Alkitab juga mengajar bagaimana Tuhan mendidik kita masuk dalam sekolah pendidikan atau sekolah kehidupan itu seperti burung Raja Wali mendidik anaknya. Kenapa? Karena kita burung Raja Wali, kita orang yang berkualitas yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Supaya kita terbang tinggi, kita mau dibawa daripada kemuliaan kepada kemuliaan untuk menyatakan Kristus. Kita adalah refleksi daripada Allah itu sendiri. Oleh sebab itulah dia mendidik kita. Seorang prajurit harus mengalami didikan. Dulu waktu saya di Kalimantan, saya sangat familiar bagaimana tentara-tentara itu, saudara, dididik, kadang dipukul. Aduh, saya ngelihatnya enggak tega.
Tetapi mereka tunduk ya. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka akan mengalami hukuman. Tetapi mereka tunduk supaya apa? Menjadi prajurit yang sungguh, saudara. Bagaimana burung Raja Wali ketika bulu-bulunya sudah mulai tumbuh, kemudian induknya dan papanya itu, saudara, harus menunggang balikkan sarangnya sehingga anak-anak itu yang tadinya comfort banget, zona comfortnya, zona nyaman, tiba-tiba dibalikkan. Kemudian, "Papa, Mama, are you crazy?" Ya, dia mulai melatih sayap-sayapnya. Setelah itu ditaruh di pinggir-pinggir jurang, kemudian ditendang anak-anak itu sampai mereka jatuh dan kemudian mulai mengepak-kepak sayapnya. Satu kali dibawa, taruh di atas punggungnya, kemudian mamanya mulai memperagakan bagaimana berjalan, bagaimana terbang di atas badai, bagaimana menangkap makanan dan sebagainya. Anaknya bilang, "Wow, keren banget, gua satu kali kelak pengen jadi seperti itu." Nah, akhirnya jadilah dia burung Raja Wali yang tangguh. Jadi kita melihat di sini, saudara, inilah namanya sekolah pendidikan. Nah, yang kedua, kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Ya, apa itu keinginan dunia, saudara? Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini apa ini keinginan mata? Saudara, keinginan mata ini mata kita nih ya. Ya, mata harus hati-hati mata. Wow, ya. Aduh Pak, itu orang tetangga itu kok semakin kaya ya. Kapan kita kayanya ya? Wah, enak sekali kelihatannya. Apa yang kita sudah belajar ya? Apa yang dilihat oleh mata itu nggak selalu benar ya. Ya. Dan kemudian keinginan mata yang enak-enak kelihatannya. Keangkuhan hidup, keangkuhan ini prestise. Ya, bukan prestasi tapi prestise ya. Prestise itu keangkuhan hidup ya. Gaya hidup yang wow luar biasa itu memang ditawarkan oleh dunia dan ini iblis tawarkan kepada Yesus. Ya, iblis itu bodoh banget. Dia bilang, "Kalau kamu mau menyembah aku, kuberikan semua ini." Ah, dia yang menciptakan itu ya, saudara ya. Itu saudara cara iblis ya, kesenangan dunia, keinginan daging, keinginan mata, itu memang ditawarkan oleh iblis ya. Dan Tuhan Yesus aja digoda apalagi kita, saudara. Oleh sebab itulah kita lihat Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi orang yang benar-benar dapat meninggalkan keinginan daging itu. Jadi Kristus mati dalam daging agar dosa daging kita diselesaikan di daging Kristus saat Kristus mati di atas kayu salib, agar kita tidak lagi hidup dalam daging tetapi oleh roh. Nah, saudara, enggak gampang, saudara, untuk kita lepas itu karena terikat hanya kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang dapat melepaskan kita dari kedagingan ini. Nah, itu saudara bisa baca sendiri ya, Roma 8 ayat 3 dan 4. Nah, sekarang mari kita melihat di sini, saudara, apa akhir daripada pendidikan ini, pendidikan kehidupan, ya sekolah kehidupan. Kita melihat di dalam ayat 12 dan 14, Pak Ibu. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dalam dunia sekarang ini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Amin. Nah, kita lihat slide berikutnya. Kita lihat ini hasilnya. Slide yang berikutnya, Bu, itu adalah bijaksana. Ya. Musa mengatakan, "Ajar aku menghitung hari-hari supaya aku hidup bijaksana." Jadi kebijaksanaan itu tidak terjadi begitu saja. Istilah dunia makan garam, sudah penuh makan garam, asam garam, ya. Itu jadi membuat kita bijaksana. Orang bijaksana itu belajar dari kegagalan demi kegagalan, ya. Mengalami banyak sekali hal-hal sehingga
dia mulai alert, dia mulai waspada, akhirnya mulai bijaksana ya saudara. Jadi justru diajar dari semua itu supaya kita bijaksana, tidak salah pilih, tidak salah mengambil keputusan di dalam segala aspek hidup kita. Semuanya dalam segala aspek hidup kita, kita bijaksana ya. Kemudian kebijaksanaan ini sangat penting. Berapa banyak kerugian yang kita lakukan, kita dapati karena kita enggak bijaksana. Nah, untuk mencapai bijaksana, kita harus masuk ke dalam sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan itu kita alami. Dan yang kedua itu adalah kita menjadi orang yang adil. Ya, kita ini emang enggak adil. Karena untuk kepentingan diri, untuk kepentingan keluarga, bangsa, semua untuk diri, orang lain nggak usah ya. Tetapi Tuhan maunya kita adil. Ya, adil dan kebenaran itu bergandengan bersama. Dan supaya kita beribadah. Jadi beribadah yang sungguh-sungguh, saudara. Beribadah itu adalah membina hubungan kita terus-menerus dengan Tuhan. Terhubung terus dengan Tuhan. Nah itu, terhubung terus. Kalau kita sudah menjauhkan diri dari Tuhan, ya iblis itu siap-siap menerkam saudara. Jadi bukan hanya Tuhan yang merindu-rindukan saudara untuk kita terus terhubung dengan Dia, beribadah kepada Dia. Ingat, iblis itu cari celah. Ketika ada celah sedikit aja, dia masuk supaya kita menyenangkan hati iblis, saudara. Ini hati-hati. Oleh sebab itulah kita melihat di sini. Dia mendidik kita supaya kita bijaksana, adil, beribadah di zaman sekarang ini. Kenapa dipakai zaman sekarang ini? Karena zaman ini betul-betul zaman yang jahat. Hari-hari yang jahat. Nah, kemudian kita melihat, kita bebas dari kejahatan. Itu dia. Bebas dari kejahatan. Itu tujuan dari sekolah kehidupan. Kemudian supaya kita hidup kudus. Kita mulai belajar hidup. Yang kalau tadinya jatuh dalam dosa, jatuh. Tuhan izinkan banyak sekali terjadi dalam hidup kita masalah. Akhirnya kita mulai belajar untuk hidup. Kemudian yang akhirnya juga kita rajin untuk berbuat baik. Nah ini, jadi 6 ini adalah hasil daripada sekolah pendidikan. Dan ini adalah karakter Kristus ya. Bijaksana, adil, beribadah, bebas dari kejahatan, hidup kudus, rajin beribadah. Kita melihat dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita mendapatkan karakter Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya apa? Kita hidup di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik. Jadi sikap kita dalam menjalani, sebagai sekarang sikap kita di dalam menjalani sekolah kehidupan. Nah, gimana sikap kita nih? Waduh, ditempah sana sini ya. Ditempah sana sini enak nggak Bu kira-kira? Nggak enak ya Bu? Iya benar. Nggak enak ya ditempah sana sini. Tetapi tadi kita sudah belajar apa tempahan itu, didikan itu tujuannya apa ya. Nah sekarang sikap kita di dalam mengalami tempahan-tempahan Tuhan itu, didikan Tuhan itu, training dari Tuhan itu ya. Lihat semua kejadian-kejadian masalah yang itu adalah kurikulumnya Tuhan untuk kita lewati ya supaya lulus ya saudara. Nah, yang pertama mendisiplinkan diri untuk mendengar dan belajar firman Tuhan seperti seorang murid. Nah, kita ini murid-muridnya, dialah guru kita. Ayo kita mendisiplin diri untuk mendengar firman Tuhan setiap hari, mendengar, membaca setiap hari. Itu makanan kita ya, saudara. Ya, itu makanan hari-hari. Ya. Nah, kita lihat Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Iya,
Kita minta sama Tuhan supaya dia terus mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Apa yang dipertajam telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk menerima didikan Tuhan. Dan dia katakan, kepadaku lidah seorang murid. Ya, akhirnya kalau kita sudah mendengar ya firman Tuhan, kita dikuatkan. Akhirnya kita juga lidah kita ini dapat, di sini dikatakan memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Akhirnya kita yang sudah dididik, kita juga bisa memberikan sharing kepada orang lain. Karena kita mengalaminya. Karena kita sudah mengalaminya, sehingga ketika ada orang yang sedang lesu, letih, ya tidak bersemangat. Karena kita sudah dipertajam setiap hari, kita sudah dididik, kita sudah alami. Kita pun dapat memberi orang-orang, memberi semangat kepada orang-orang yang letih. Karena kita juga sudah alami itu. Dan kemudian kita lihat, kenapa kita harus terus disiplin di dalam belajar firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Oleh sebab itu kita harus disiplin. Karena dengan kita belajar, mendengar, membaca, mendidiki firman Tuhan, kita diajar banyak hal. Mengenai penciptaan, mengenai Allah, pimpinan Roh Kudus, banyak sekali. Semi Adonai ya. Sema Adonai ini ya Tuhan, setiap hari ada pelajaran-pelajaran. Ini mengajar kita. Tetapi dalam firman Tuhan juga, bukan hanya mengajar supaya otak kita menjadi ngerti firman Tuhan, paham firman Tuhan. Tapi untuk menyatakan kesalahan. Bayangkan kalau otak kita itu penuh dengan pengajaran-pengajaran, tetapi kelakuannya nggak beres. Itu orang-orang Farisi, ya saudara. Ya, dan Tuhan menyatakan kesalahan lewat firman Tuhan yang sama, bisa mengajar kita, bisa menyatakan kesalahan. Kesalahan-kesalahan apa yang harus kita perbaiki. Dan kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Wow. Dia bukan hanya menyatakan kesalahan firman Tuhan, tapi memperbaiki kelakuan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, ketika kita sadar, oh Tuhan memang saya salah ya. Itu firman Tuhan itu betul-betul untuk saya. Jangan bilang, aduh sayang ya si Ani teman tetangga saya nggak datang. Coba kalau dia datang ya dia dengar firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan cocok sekali buat dia. Tapi nggak cocok buat saya. Nah sering kali kita begitu saudara. Ya itu menyatakan kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan. Dan akhirnya saudara, dia mendidik kita, ya orang benar, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari kebenaran kepada kebenaran, sehingga hidup kita diubah dari waktu ke waktu dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kemudian dengan demikian, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi Tuhan sendiri yang turun tangan mendidik saudara. Ya, jadi kita lihat di sini Bapa ya yang adalah Bapa kita, anak yang mendidik kita. Dan kemudian yang kedua dengar-dengaran. Kalau tadi disiplin, baca firman Tuhan, dengar-dengaran artinya taat ya. Harus taat. Taat dan tidak memberontak saat menjalani didikan. Ya dari Tuhan. Nah, seringkali hati kita memberontak. Orang-orang Israel sudah dapat janji Tuhan untuk Kanaan. Tapi harus lewat sekolah pendidikan di padang gurun. Banyak yang memberontak, nggak tahan. Aduh, kenapa Tuhan bawa kami seperti ini? Lebih baik pulang ke Mesir. Di sana kita enak hidupnya. Waduh, karena apa saudara? Karena mereka nggak tahan di dalam menerima pendidikan. Mereka memberontak. Jadi Tuhan mau kita tidak memberontak. Tidak pahit, tidak patah saat dilatih. Bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf kemudian jadi budak. Bagaimana Yusuf dibuang di penjara karena dia nggak lakukan kesalahan. Tapi di dalam proses semua itu dia nggak pernah patah hati. Dia nggak pernah marah sama Tuhan. Tapi dia tetap surrender sama Tuhan.
Ya saudara, di sini dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini ketika orang ya yang keras kepala ketika mendengar didikan dia tutup telinganya. Dia tutup telinganya dan kemudian merontak dan akhirnya berpaling ke belakang. Ini sikap orang bagaimana sih kalau anak ngambek, gitu ya. Buang muka dan pergi. Nah ini sikap orang yang tidak menerima didikan Tuhan. Jadi kita harus dengar-dengaran, harus taat. Dan kemudian Tuhan, siapalah saya ini Tuhan. Ya Tuhan saya pantas memang karena Tuhan sedang mengkikis. Memang saya lemah dalam hal ini. Kalau Tuhan mendidik saya dalam hal ini, itu wajar banget ya Tuhan. Karena Engkau pencunangku. Aku ini ada tanah liat ya. Kita benar-benar surrender sama Tuhan. Dan yang ketiga, tidak putus asa. Jangan pernah putus asa. Yang ketiga, jangan putus asa. Ya, Ibrani 12 ayat 11 sampai 12. Silakan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka. Sebentar ini lari. Slide 24. Ya. Ya. Menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, memang ganjaran pendidikan pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, bukan ya? Kita kadang-kadang bingung, Tuhan kok jadinya begini sih? Kenapa sih Tuhan? Kok gini, padahal begini saya gitu. Itu perkataan-perkataan yang sering kita keluarkan ya. Tetapi duka cita, tetapi kemudian menghasilkan apa? Buah kebenaran. Yang memberi apa? Damai sejahtera bagi mereka yang dilatihnya. Sekali lagi ada tulisan dilatihnya, di trainingnya, ya dididiknya. Oleh sebab itu firman Tuhan ketika kita mengalami didikan ini masuk. Saudara ada di sini mungkin yang sedang masuk dalam pendidikan yang keras. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Mungkin tangan saudara udah letih, lutut saudara udah mulai goyah karena udah nggak kuat rasanya. Tuhan bilang kuatkan. Dan conclusionnya itu adalah, minta tolong Ibu Heni bacakan conclusionnya. Ya, dalam sekolah kehidupan, setiap pengalaman adalah pelajaran. Setiap tantangan adalah ujian, dan setiap berkat adalah kesempatan untuk belajar bersyukur. Tuhan adalah guru yang selalu mengajar kita dengan kasih dan kesabaran, agar kita bertumbuh dalam iman dan hikmat dan karakter yang mencerminkan Kristus. Amin. Amin. Ya, silakan Ibu doa untuk. Baik, Bu. Wow, luar biasa ya firman Tuhan yang diberikan Ibu Suryani kepada kita. Makanya ayo jangan lari dari sekolah kehidupan. Karena sekolah kehidupan itu akan memberikan kita banyak sekali berkat ya, banyak keuntungan, yang banyak manfaat yang akan kita hadapi. Nah, hasil dari sekolah kehidupan itu sudah tadi udah dicantumkan ada 6 poin ya. Nah, hasil dari sekolah kehidupan itu, Bu, saya dapat lebih sabar, Bu. Oh ya. Saya lebih sabar gitu ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak untuk renungan yang disampaikan Ibu Suryani. Kami bersyukur ya Bapak bahwa di dalam proses kehidupan kami, sekolah kehidupan yang kami lalui sampai saat ini, Engkau tidak meninggalkan kami ya Bapa. Bapa, Engkau menginginkan kami agar kami meninggalkan kefasikan. Dan Engkau juga ingin agar kami meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Karena tujuan utama kami ya Bapa, agar kami bisa hidup serupa dan segambar. Itu goal kami ya Bapa, itu keinginan yang Engkau inginkan kepada kami.
karena iblis telah merusak gambaran Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Kami butuh Tuhan, pertolongan Tuhan. Pegang kami erat-erat Tuhan, agar kami jangan jauh dari Engkau, agar kami jangan lari dari sekolah kehidupan, agar kami mau bertahan ya Tuhan di dalam menghadapi sekolah kehidupan ini. Bapa, kami percaya pertolongan kasih-Mu, anugerah-Mu, bahwa Engkau akan memampukan kami. Bapak Surgawi, berkati Ibu Suryani yang telah menyampaikan renungan ini, tambahkan hikmat kepada hamba-Mu ini Tuhan, untuk supaya dia dapat berbicara apa yang Engkau inginkan disampaikan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati dia sebagai gembala sidang. Tuhan, saat ini gereja yang sedang dipakai Tuhan untuk tempat beribadah sedang direnovasi. Tuhan, Engkau sanggup Tuhan membuka pintu-pintu surgawi saat ini Tuhan. Engkau membukakan berkat-berkat Tuhan, mengirimkan anak-anak Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pembangunan ini ya Tuhan. Bapa, hamba serahkan seluruhnya pergumulan Ibu Suryani di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami percaya kuasa-Mu akan menyertai kami dan Engkau akan memeteraikan setiap firman yang telah kami baca, yang kami telah renungkan, dan mampukan kami melalui pertolongan Roh Kudus untuk merenungkan kembali, agar kami lulus di dalam sekolah kehidupan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, pujian yang kedua yang akan dinyanyikan oleh Pak Frans adalah Tiada yang Mustahil. Kepada Pak Frans dipersilakan. Ku perlukan tangan, ku perlu ungkapan Tuhan untuk mengubah. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh aku mau dapatkan firman-Mu itu berita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan mati. Ajarilah aku
melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau bergerak dan bertahan, oh Tuhan. Firman-Mu berita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau pada dalam tangan-Mu hidup. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau bergerak dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu berita bagiku, firman-Mu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu. Aku mau ada dalam tangan-Mu hidup dan matiku. Wow, memang betul ya, kita mau di dalam tangan Tuhan, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengumumkan pada malam hari ini kita akan kembali belajar pelajaran Alkitab seperti biasanya di Jum Sema Adonai. Hari Senin sampai hari Sabtu itu paginya ada renungan dan malamnya ada pelajaran Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saya mau memberitahukan dan menghimbau Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui ya bahwa YouTube kami ada hacker lagi yang masuk ya, mengganggu sehingga mengubah tahun kelahiran, sehingga tahun kelahiran itu lebih kecil, lebih muda, sehingga dari pihak YouTube tidak mengizinkan kami untuk melive-kan. Oleh sebab itu kami harus buat lagi YouTube yang baru. Nah, YouTube yang baru dengan kayak begini Bapak Ibu ya, Cahaya Firman 79 tanda kurang X9060. Nih Bapak Ibu screenshot Bapak Ibu. Cahaya Firman 79 kurang X9O 6O. Maaf, 9O 6O. Jadi Bapak Ibu tolong yang belum subscribe, ini barusan dibuat beberapa hari ini. Bapak Ibu dukung ya. Dan Bapak Ibu tolong doakan pelayanan Sema Adonai ini. Memang benar-benar tantangannya luar biasa. Dari awal kami sudah kehilangan channel 4 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang bilang, "Duh, Cahaya Firman kok subscribe-nya sedikit sekali." Ya, nggak tahu dari awal mulanya kita udah subscribe-nya udah lebih banyak, tapi kita kehilangan subscribe. Terus yang kedua, kebanyakan subscribe, kehilangan lagi. Yang ketiga, kehilangan lagi. Yang keempat itu kemarin, itu juga terpaksa kita ganti karena gara-gara ada hacker yang menggantikan tanggal lahir, sehingga pihak YouTube tidak mengizinkan untuk melive-kan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang belum mensubscribe, mohon Bapak Ibu untuk subscribe. Berikan semangat kepada kami, doakan kami agar kami terus
mau kuat dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari kita siapkan hati, kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Suryani. Dipersilakan Ibu. Saudara, kita terima berkat Tuhan ya. Saudara yang kekasih, mari angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar firman. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkati orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani. Selamat melayani lagi di tempat lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Rabu ya Bu ya. Schedule Ibu pelajaran Alkitab. Baik teman-teman semua, sampai ketemu. Dan ajak teman-teman untuk bergabung bersama Jum Sema Adonai. Semangat terus dan semangat pagi bagi teman-teman yang beraktivitas di Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Saya pamit ya Bu, Tuhan memberkati.